pintu ke mansionku dan menutup di belakangku dengan suara letupan atau gertakan teredam, seolah-olah rumah itu sendiri adalah salah satu beban kesepian yang menyertainya. Itu adalah tempat yang megah, langit-langitnya tinggi, dan dindingnya dihiasi lukisan para leluhur. Mereka menampakkan diri kepada saya untuk melihatnya dengan pandangan pikiran yang kritis. Gema langkah saya adalah satu-satunya suara yang memecah kesunyian, dan rasa hampa menyelimuti saya seketika. Keluarga aroma pohon ek yang dipoles dan berumur kayu tidak cukup untuk menghilangkan perasaan bahwa saya hanya berkeliaran dalam sehari. Itu sudah berminggu-minggu sejak terakhir kali saya di sini. Komitmen bisnis dan pertemuan tanpa akhir dan saya untuk memiliki rumah sendiri, dan ketika dia kembali, semuanya tampak semakin menyedihkan, semakin dingin. Kilau kekayaan, dia tidak lagi memiliki efek yang sama pada Anda. Saya tidak merasakan kegembiraan atas pencapaiannya, hanya gema tawa yang jauh. Ini adalah hari yang memenuhi aula ini. Saya menaiki tangga perlahan, merasakan setiap langkah dalam rantai seperti itu. Jantungku berdegup kencang saat aku mendekat ke kamar ibuku, Sandra. Pintunya terbuka sedikit, dan cahaya lembut lampu menerangi ruangan. Saya masuk, dan segera saya diliputi oleh pemandangan yang terjadi di hadapan saya selama bertahun-tahun. Ibu saya duduk di kursi malas, menatap ke suatu tempat yang jauh. Dia tidak lagi berada dalam semangat wanita itu yang saya temui. Penyakit telah menimpanya, dengan mengubahnya menjadi bayangan seperti dulu. "Hai, Bu," gumamku, berusaha menyembunyikan kesedihan dalam suaraku. Dia bangkit untuk melihat, tetapi dia tidak mengenalinya. Ekspresi wajahnya tidak jelas, seolah-olah aku mencoba meletakkan potongan-potongan ingatan bahwa dia tidak akan pernah kembali. Saya telah kembali, tetapi saya bersikeras, berharap kata-kata itu akan membawa semacam reaksi terhadapnya. Tapi tidak ada yang terjadi. Keheningan terbentang di antara kami, berat dan tidak nyaman untuk dipakai. Aku duduk di sebelahnya, mengulurkan tangannya, matahari di tengahku. Di kulit, itu dingin, dan saya bertanya-tanya berapa kali Anda harus melewatinya sebelum mengambilnya sepanjang waktu yang kejam, dia akan membawa saya. Apakah kamu ingat saat kita pergi ke taman, Bu? Anda selalu membawa gitarnya Case. Du Anda menyanyikan lagu-lagu itu di folk. Saya mulai berbicara, seolah-olah ingatan itu entah bagaimana bisa mendengarnya. Kamu selalu memiliki suara yang paling indah. Dia menatapku, dan untuk sesaat, aku melihat secercah pengakuan di matanya. Tapi itu segera hilang, dan kekosongan itu kembali, lebih dalam dan lebih menyakitkan. "Charles," bisiknya, seolah menggoda saya untuk menelepon, tetapi suaranya mengecewakannya. Gelombang keputusasaan menghantam saya, dan saya mendapati diri saya terjebak di antara kebutuhan untuk merawatnya, dan keinginan untuk melarikan diri dari kenyataan yang kejam itu. Saya bangun, dan saya merasa tercekik. Aku butuh udara, pikirku. Di dalam rumah, meski bagus, itu tampak seperti labirin kesunyian. Malam itu tenang, dan langit tertutup bintang-bintang, selimut yang nyaman. Saya memutuskan bahwa berjalan-jalan di hutan yang mengelilingi properti itu akan membantu Anda menenangkan pikiran. Hutan selalu memiliki efek yang sangat menenangkan bagi saya. Itu adalah tempat di mana pikiran dapat mengalir dengan bebas, jauh dari tekanan menjalani kehidupan yang tampaknya semakin tak tertahankan. Saya berjalan keluar rumah, dan di malam yang sejuk datanglah ke arah saya. Jalan kerikil di bawah kakiku berderak pelan, dan dalam aroma tanah yang lembab dan dedaunan yang kering sungguh menggembirakan. Bulan purnama memancarkan cahaya perak di atas pepohonan, menciptakan bayangan menari di sekitarku. Saat saya berjalan, dalam kegelapan hutan seolah menelan rasa sakit yang saya derita. Nyanyian jangkrik dan gemerisik dedaunan, seperti simfoni, membuat saya tenang. Tetapi ketika saya berjalan menjauh dari rumah,
Kegelisahan yang aneh mulai menguasai saya. Apa yang kulakukan di sana sendirian? Kehidupan yang telah saya bangun terasa hampa, tanpa tawa ibu saya, dan tidak, lagu yang biasa kami mainkan bersama. Dengan setiap langkah yang saya ambil, tampaknya menjauhkan saya tidak hanya dari rumah tetapi dari semua yang saya ketahui dan cintai. Saat itulah, di tengah lamunan saya mendengar suara yang tidak terduga. Dengan isak tangis. Tampaknya jauh, tetapi pada saat yang sama, begitu dekat dengan rumah. Penasaran, saya mengikuti suaranya, dan setiap kali, yang paling bingung. Apa yang mungkin terjadi di sana, di bawah bayang-bayang hutan? Tertarik dengan melodinya sedih, dan aku berjalan lebih cepat sampai akhirnya aku menemukan sumber suaranya. Dalam cahaya bulan menyala dengan seorang wanita muda duduk di belalai yang jatuh, dan dengan wajah terkubur di tangannya. Hati Anda melesat ketika mereka menyadari kerentanan mereka. "Hei," aku menelepon, berusaha untuk tidak membuatnya takut. "Apakah kamu baik-baik saja?" Solusinya dihentikan, dan pemuda itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan matanya yang merah dan bengkak. Ada kebingungan dan ketakutan yang akan saya kenali, dan itu membuat saya merasakan dorongan untuk melindungi Anda. Itu aneh. Saya tidak tahu di mana saya berada," katanya, dengan suara pecah-pecah. "Saya hanya ingin mencari tempat yang tenang." Keputusasaan di matamu sangat menyentuhku. Saya tahu apa yang saya rasakan tersesat. "Ayo, aku akan membantu," dia menawarkan, mengulurkan tangannya. "Hutan bisa menjadi rumit di malam hari. Ayo kembali." Dia ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian dia menerima tangan saya dan saya menariknya dengan lembut ke atasnya. Seolah-olah, dalam sekejap, dunia kita telah bersilangan. "Halo, nama saya Barbara," dan dia berdiri, menatap saya dengan campuran rasa syukur dan hidup. "Charles," kataku, "kita akan menemukan jalan kembali padanya. Rumahku tidak jauh dari sini." Idenya adalah untuk membawanya ke rumah saya, untuk berbagi ruang, yang selama ini sangat sepi, bagi saya tampaknya sama anehnya dengan sebelumnya. Mungkin dia bisa membawa sedikit kehidupan ke tempat yang telah menjadi penjara ini. Saat kami berjalan melewati hutan bersama dan berbicara, rasa malu mulai mengalir di antara kami. Saya menemukan bahwa Barbara telah tersesat ketika mencoba melarikan diri dari dunia yang tampaknya tidak memiliki tempat untuk itu. Kisahnya, meski terfragmentasi, yang menggemakan kesepian yang saya rasakan. Ada sesuatu tentang hal itu yang Anda ciptakan dalam diri saya, kebutuhan akan koneksi, keinginan untuk menyampaikan, sedikit harapan di tengah keputusasaan. "Apakah kamu suka musik?" tanyaku, mencoba menemukan kesamaan. "Ya, tapi kamu tidak banyak bermain. Hanya sudut dari waktu ke waktu, sendirian," katanya, sambil tersenyum yang menyinari wajahnya yang lelah. "Musik selalu menjadi tempat berlindung saya." Aku tersenyum, mengingat ibuku, dan gitar lamanya. Musik bisa menjadi obat bagi yang berkuasa. Ibuku biasa bernyanyi dan bermain. Musik selalu ada di rumah kami. Dia menatapku dengan rasa ingin tahu. Itu hal yang indah. Apakah Anda masih berhubungan? Ada banyak musik di sekitar sini akhir-akhir ini, aku mengaku, merasakan sedikit kesedihan. Penyakit ibuku membuatnya pergi, dan nama lagunya diam bersamanya. Barbara berhenti sejenak, seolah memikirkanku. "Mungkin suatu hari nanti kamu bisa menghidupkan kembali musiknya," katanya pelan. "Terkadang, yang diperlukan hanyalah seseorang memainkan not pertama." Kata-kata itu bergema dalam diriku. Saat kami berjalan, saya menyadari bahwa mungkin, Barbara, koneksi yang saya butuhkan adalah seseorang yang dapat membantu mengisi kekosongan dalam hidup saya dan di rumah.
Idenya adalah untuk membawanya ke rumah saya. Dia mulai berkecambah dalam pikiran saya. Bahkan di tengah kesepian, sedikit nyala harapan mulai menyala. Di hutan, rahasia berbisik saat aku masuk, dan ranting-rantingnya retak di bawah kakiku, seolah-olah bumi sendiri sedang mencoba memberitahuku. Langit dipenuhi, dan dalam cahaya bulan, saya hampir tidak bisa menembus pepohonan yang lebat. Di malam yang dingin dan menjadi lebih terlibat, tetapi kesepianlah yang benar-benar membuat saya membeku dari dalam keluar. Saya tidak tahu kemana dia pergi, hanya saja dia harus melarikan diri dari Menshan, dari rasa sakit dan kebingungan hidup. Saat itulah saya mendengar suara yang rapuh, hampir seperti gema yang jauh, tetapi menjadi lebih jelas dengan setiap langkah. Dia mulai. Mereka terisak-isak dari seseorang yang menangis, kesedihan di dalam diri mereka, bergema sebagai melodi kesedihan. Ditarik oleh rasa ingin tahu, dan belas kasih, dan saya mengikuti suara pikiran saya bertanya-tanya siapa yang bisa berada di hutan pada jam malam ini. Ketika akhirnya aku melihatnya, jantungku berhenti sejenak. Seorang wanita muda, mungkin berusia pertengahan 20-an, dia bersandar di pohon, tubuhnya meringkuk dalam sikap putus asa. Rambut coklat panjang acak-acakan, dan pakaian sederhana, nyaris tidak terlindung dari hawa dingin. Yang paling menyentuh saya adalah kerapuhannya, seolah-olah itu adalah sekuntum bunga dalam pertarungan sendirian melawan badai. "Hei," katanya, dengan suara lembut, berusaha untuk tidak membuatnya takut. "Apakah semuanya baik-baik saja? Ada apa?" Dia mengangkat matanya, dan kesedihan di matanya menghantam perutku seperti pukulan di perut. Aku tersesat," katanya, suaranya patah. Saya mencoba mencari jalan kembali ke rumah. "Apakah kamu sendirian di sini?" Saya bertanya, berusaha mendekatkan saya dengan Anda secara perlahan, seolah-olah dia sedang berbicara dengan hewan yang terluka. "Ya," bisiknya, menyeka air matanya dengan punggung tangannya. "Saya tidak punya tempat tujuan." Rasa sakit dalam suaranya membuatku merasakan empati. Dan saya tahu kesunyian dari beban yang dia pikul. "Ikutlah denganku," aku menawarkan, merasa bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku tidak bisa menahannya. "Rumahku tidak jauh dari sini." Dia ragu-ragu, ketidakpercayaan bercampur dengan kebutuhan akan tempat berlindung. "Anda seharusnya tidak percaya pada yang aneh," katanya, dengan rasa takut. Aku mengerti. "Tapi tolong, sepertinya kamu butuh bantuan. Percayalah, saya tidak ingin Anda lakukan itu jahat." Akhirnya, dia mengangguk, dan dengan sedikit lega menembus tubuhku. Itu adalah tanda kepercayaan yang kecil, dan saya bertekad untuk tidak melanggarnya. Kami berjalan dalam keheningan, suara langkah kaki kami memecah keheningan malam. Hati saya berdebar kencang ketika saya memikirkan ibu saya, Sandra, dan bahwa dia tidak akan dapat memahami kehadiran orang asing di rumah kami. Tapi pikiran untuk meninggalkan wanita muda ini yang rentan, sendirian di hutan, itu bukanlah pilihan. Tidak selama saya bisa berdiri untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. "Siapa namanya?" aku bertanya, memecah kesunyian. Barbara telah menjawabnya, suaranya masih goyah, tapi sekarang sedikit lebih stabil. "Barbara. Nama yang indah." "Aku Charles." Dia tersenyum, hanya sedikit, dan saya menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat menyedihkan dalam tatapannya, semacam rasa sakit yang sangat saya kenal. "Mengapa kamu ada di hutan?" Saya terus mencoba membuat percakapan. Entahlah. Saya melarikan diri dari," katanya, dan saya bisa merasakan kebenaran dalam kata-katanya. Saya lari dari rumah, dan dari segala hal. Dalam pelarian dari apa?
Saya mengajukan pertanyaan, tetapi saya menyadari bahwa mungkin masih terlalu dini untuk memaksakan tanggapan. Perasaan terjebak, katanya sambil menunduk ke lantai. Hidup saya tidak seperti yang saya harapkan. Saya hanya ingin menemukan tempat di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri. Kata-kata itu sangat menyakitiku. Kerinduan akan kebebasan, pelarian, menjalani kehidupan yang mencekik. Itu adalah perjuangan, saya mengenalnya dengan baik, meskipun keadaannya berbeda. Ketika kami akhirnya tiba di mansion, lampu menyala, dan saya merasa sedikit lebih lega mendapatkan suasana yang nyaman itu. Namun, di hadapan Barbara, membawa dinamika baru ke dalamnya, sesuatu yang saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. "Ini rumahku," katanya, membuka pintu dan mengundangnya untuk masuk. Sama-sama. Dia ragu-ragu lagi, melihat sekeliling dengan campuran daya tarik dan ketakutan. "Ini besar," katanya, mengagumi arsitektur bangunan yang megah dengan kemewahan yang menghiasi ruang tamunya. "Ya, itu terlalu berlebihan bagi saya," jawab saya, mencoba membuat lelucon. Tetapi kenyataannya ukuran rumah hanya menekankan pada kesepian yang saya rasakan. "Apakah kamu tinggal di sini sendirian?" katanya, akhirnya masuk ke dalam rumah. "Ya," katanya, menutup pintu di belakangnya. "Saya merawat ibu saya, tetapi dia tidak sehat. Sebagian besar waktu, dia ada di dunianya sendiri." Barbara menatapku dengan pengertian dalam tatapannya yang hampir gamblang. "Pasti sulit," katanya, dan aku bisa mendengar ketulusan dalam kata-katanya. Saya setuju, merasakan beban tanggung jawab di pundak saya. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang harus kamu lalui. Dia menundukkan kepalanya, seolah-olah kata-kata itu telah membuka luka. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin melarikan diri, tapi sekarang, aku tidak tahu harus kemana. Pada saat itu, sebuah ide mulai terbentuk di benak saya. Adalah dorongan untuk membantu, itu lebih kuat dari rasa takut apapun yang saya miliki. "Barbara, bisakah kamu tinggal di sini sebentar?" Aku telah menawarkan, memberanikan diri. "Saya punya kamar gratis. Mungkin lebih aman untuk tinggal sendiri di hutan." Dia menatapku, bingung, dan untuk sesaat, dengan harapan bersinar di matanya. "Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini?" Dia berkata, dengan suara rendah. "Ya. Anda layak berada di tempat di mana mereka bisa merasa aman dan nyaman. Aku tidak bisa membiarkanmu menghabiskan malam sendirian di sini." Setelah beberapa saat ragu, dia mengangguk perlahan. "Saya setuju. Terima kasih, Charles." Saya berterima kasih padanya atas keberuntungannya telah bertemu dengan Barbara, dan pada saat yang sama, sebagian dari diri saya bertanya-tanya apakah pilihan ini bijaksana. Tapi hubungan yang terjalin di antara kami sangat gamblang. Saya merasa bahwa, dalam beberapa hal, dia membutuhkan saya, seperti yang saya inginkan. Aconte cerit untuk pergi, saya tidak mengetahuinya. Tetapi pada saat itu, kesepian yang saya ikuti tampaknya sedikit lebih ringan. Ketika kami sampai di rumah saya, udara malam yang dingin terasa lebih berat, seolah-olah hutan di sekitar mereka membisikkan rahasia yang hanya bisa saya dengar. Barbara berdiri di sampingku, matanya besar dan penasaran untuk mengungkapkan cahaya lembut yang keluar dari senterku. Kekuatan serial ini, namanya masih bergema di benak saya, tetapi saya memutuskan untuk mengabaikannya. Ketika saya masuk, rumah itu sunyi, hanya dipecahkan oleh sedikit suara langkah kaki yang bergema di lantai marmer lobi di pintu masuk. "Kamu memiliki rumah yang sangat indah," kata Barbara, melihat sekeliling, kagum. "Terima kasih," kataku, berusaha bersembunyi dari beban kesepian yang sering dibawanya ke daerah itu. "Ini agak terlalu besar untuk hanya 2 orang,"
sebenarnya. Dia tersenyum, tapi ada sedikit kesedihan di matanya. Saya belum pernah ke tempat seperti ini. Satu-satunya rumah yang saya tahu, ya, ini sedikit berbeda. Kurasa, kataku, mengingatkanmu untuk segera mengimprovisasi shelter yang dia katakan. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Kau aman di sini. Mary muncul di pintu masuk ruangan, dengan ekspresi yang bercampur dengan kekecewaan dan kemarahan. Tuan Harris, menurut saya tidak pantas ada orang asing di rumah kita, terutama di malam hari. Mary, tolong, aku menyela, frustrasi, mulai menjagaku. Dia butuh bantuan, dan aku tidak bisa menahannya. Barbara menatapku, matanya penuh rasa syukur, tetapi ketegangan di ruangan itu terasa jelas. Maaf, aku tidak bermaksud membuat masalah, katanya, hampir berbisik. Jangan minta maaf, kataku, mencoba memuluskan situasi. Apakah kamu akan datang ke sini? Maria hanya peduli dengan pertanyaan tentang keselamatan. Saya mengkhawatirkan kesehatan mental Tuhan, desak Mary, menyilangkan tangannya. Saya memiliki kehidupan yang canggung di bawah satu atap mungkin bukan ide yang terbaik. Aku sudah dewasa, dan Mary. Saya bisa membuat keputusan sendiri. Saya telah memutuskan bahwa saya ingin membantu Anda, Barbara. Jika ini yang Tuhan rasakan, gumam Mary, dengan enggan, seolah-olah itu ada di dapur. Saya tahu bahwa dia masih tidak bahagia, tetapi saya tidak peduli. Saya ingin memiliki tujuan, dan Barbara akan menjadi jawaban atas kesunyian itu yang saya lakukan. Ayo pergi, aku akan memperkenalkanmu pada ibuku, katanya, membimbingmu, Barbara, untuk sang pelari. Jantungmu berdebar kencang di dadaku, tidak hanya untuk mengantisipasi bagaimana ibuku akan bereaksi terhadap berbagai hal, tetapi juga karena kesedihan yang tiba-tiba yang ditimbulkan oleh gagasan hadiah untuk Barbara yang dia berikan padaku. Penyakit Alzheimer telah mengubah ibu saya menjadi bayangan tentang apa itu, dan saya takut penyakit baru ini akan semakin membingungkannya. Saat kami masuk ke kamar, Sally sedang duduk di tempat tidur, tangannya gemetar, memegang selimut. Tatapannya berkeliaran di sekitar ruangan, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saya mendekatinya, mencoba menyampaikan sedikit kenyamanan. Bu, aku di sini. Aku punya seseorang untuk memperkenalkanmu. Dia menatapku, matanya mendung, mencoba untuk fokus. Charles, dia bertanya, suaranya rendah. Siapa itu? Ini Barbara, kataku, sedikit menunjuk ke arah pemuda itu. Dia akan tinggal bersama kita untuk waktu yang lama. Ekspresi ibuku tidak banyak berubah, tapi ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Barbara mendekatinya dengan senyum lembut. Halo, Sandra. Senang bertemu denganmu. Jawaban ibu saya adalah campuran dari kebingungan dan kurangnya minat. Di mana aku? Dia bertanya, suaranya nyaris tidak berbisik. Kamu sudah pulang, Bu, kataku, berusaha tetap tenang. Kami berada di dalamnya bersama-sama. Barbara, menyadari situasi yang sulit, dia memutuskan untuk berinteraksi dengannya. Aku suka banyak musik. Apakah kamu suka musiknya, Nyonya Sandra? Mata ibuku berbinar untuk sesaat. Musik adalah, dia mengulangi, seolah-olah dia mencoba mengembalikannya ke ingatan yang jauh. Ya, lagunya, lanjut Barbara. Aku ingin mendengar lagumu, dan banyak lagi. Kamu biasa bermain, bukan? Dalam kebingungan pada ekspresi ibuku sepertinya sedikit memudar. Ketuk ya, saya biasa memainkannya. Ini indah, kataku pada Barbara, kegembiraannya tulus, terbukti dengan sendirinya. Mungkin kita bisa bermain bersama suatu hari nanti.
Bagaimana menurutmu? Sandra menatap Barbara, dan untuk sesaat sepertinya ada sesuatu yang menyala di dalam dirinya. Bermain bersama, dia mengulangi, seolah-olah itu telah menginspirasi. Saya telah mengamati bahwa interaksi dengan campuran harapan dan kesedihan. Itu adalah pertukaran yang sederhana, tetapi saya dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam hal itu waktu. Barbara sedang bermain dengan tali pada ibu saya yang sudah lama tidak dapat saya capai. Setelah meninggalkan ruangan, Barbara mulai menjelajahi rumah. Saya telah mengikuti Anda dengan cermat, ingin tahu reaksinya setiap kali penemuan baru. Dia tampak terpesona dengan segala sesuatu mulai dari foto-foto lama di dinding, bahkan ornamen di lobi. Rumah ini sangat penuh dengan sejarah, katanya sambil mengagumi potret sebuah keluarga yang digantung di dinding. Siapa orang-orang ini? Keluargaku, kataku, merasakan beban nostalgia. Banyak yang sudah pergi. Ini adalah rumah kakek nenek saya sebelum saya. Saya tidak pernah memiliki rumah seperti ini, katanya, menatap lantai yang dipoles, seolah-olah dia sedang merenungkan hidupnya sendiri. Memang begitu berbeda. Berbeda tidak selalu baik, kataku, berpikir bahwa rumah itu, terlepas dari kecantikannya, dia berada di penjara di padang pasir. Tapi itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Dia berbalik menghadapku, tatapannya intens. Apakah kamu pikir kamu mungkin? Aku ingin percaya itu, kataku, merasakan secercah harapan mulai muncul di dadaku. Saat kami berjalan melewati hutan, Barbara berdiri di depan rak yang penuh dengan buku dan lembaran musik. Jari-jarinya meluncur di atas gundukan kecepatan, jadi dia menemukan sebuah buku tua, tertutup debu. Tentang apa semua ini? Ini adalah buku lagu ibuku, aku menjelaskan, mengingat hari-hari di mana dia duduk di depan piano, memenuhi rumah dengan musik. Dia biasa menulis lagunya sendiri. Bisakah aku melihatnya? Tanya Barbara, matanya bersinar karena penasaran. Tentu saja, katanya sambil menyerahkan buku itu kepadanya. Tapi hati-hati. Ini sangat berharga bagi kita semua. Dia membalik-balik halaman, mengagumi not-not, dan musik yang ada di sana, seolah-olah setiap not berisi bagian dari sejarah keluarga saya. Ibumu berbakat, katanya, dengan kekaguman dalam suaranya. Ini sebuah lagu dan mereka memiliki jiwaku. Itu benar-benar hadiah, aku setuju, merasakan gelombang nostalgia. Tapi penyakit itu membuatnya menjauh dariku, dari kami. Barbara menatapku dengan empati di mata mereka sangat jelas. Aku sangat merindukanmu. Pasti sangat sulit bagimu. Memang, kataku padanya, kerentanan menjadi jelas dengan sendirinya. Tapi mungkin, jika kamu bisa memainkan lagu-lagu ini, kamu mungkin bisa mengembalikan sedikit jiwa itu ke dalamnya. Ekspresi istri Presiden Barbara berubah dari rasa ingin tahu menjadi tekad. Saya ingin mencobanya. Boleh? Bisakah saya menyentuhnya? Tentu saja, piano ada di ruang tamumu. Ayo pergi. Saat kami berjalan melewati hutan ke arah ruang tamu, mau tak mau aku memikirkan hubungan yang terbentuk di antara kami. Barbara seperti seberkas cahaya di tengah kegelapan yang telah menetap dalam hidupku. Itu telah membawa harapan bahwa saya bahkan tidak tahu ini ada. Ketika kami kembali ke piano, Barbara duduk dan, bersama dengan tangannya yang lembut, mulai memainkan nada lembut yang bergema di seluruh mensian. Suara itu seperti balsem bagi jiwaku, dan aku memejamkan mata, membiarkan catatanmu melibatkannya. Itu adalah momen yang ajaib, dan pada saat itu, saya menyadari bahwa lagu itu akan ada di jembatan, yang akan menghubungkannya dengan kehidupan kita. Itu adalah koneksi yang akan menghidupkan apa yang saya tiduri pada ibu saya dan kemudian kepada saya. Dan, siapa tahu,
mungkin dalam bahasa Inggris. Masa depan masih belum pasti, dan di sana, pada saat itu, saya tahu bahwa saya telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang baru dan indah. Saat saya menonton, Barbara membaca lembaran musik spesifikasi sebelumnya dari ibu saya, dan rasa nostalgia masuk ke dalam hati. Aroma kertas tua, dan sentuhan lembut tangannya pada not-not itu, saya telah membawa Anda ke masa ketika musik memenuhi rumah kita dengan cinta dan kegembiraan. Itu adalah kenangan yang jauh, tetapi dalam hidup, bersama ibu saya, Susan, ketika dia masih seorang wanita yang bersemangat, yang saya tahu, dia penuh dengan harapan dan impian. Dia suka musik, kataku, bergabung dengan istri Presiden Barbara, yang sedang duduk di sofa di ruang tamu, dengan buku terbuka di pangkuannya. Itu adalah tempat perlindungan mereka. Pada hari-hari baik, dia akan menghabiskan waktu berjam-jam bermain musik dan bernyanyi. Barbara mengangkat matanya ke arahku dengan ekspresi penasaran menerangi wajahnya. "Apakah kamu bermain?" Dia bertanya, nadanya lembut dan lembut. "Sedikit. Tapi itu tidak pernah sama dengan penguasaannya," kataku sambil tersenyum. "Saya dulu bernyanyi dan bermain gitar, tetapi pada saat saya berlatih, musiknya selalu lebih dari saya." Barbara membalik halaman, dan jari-jarinya menari di atas nada yang digambar. "Kamu seharusnya tidak menyerah. Musik adalah cara yang ampuh untuk menghubungkan Anda dengan orang-orang Anda. Coba lihat untuk ibumu." Meski dengan kondisi tersebut, dia tetap bisa merasakan musiknya, meski dengan cara yang berbeda. Kata-kata itu bergema dalam diriku. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Terlepas dari kebingungan yang menguasai pikiran ibu saya, dan musiknya masih memiliki kekuatan untuk membawanya ke permukaan, bagian-bagian dari siapa dirinya. Saya berpikir kembali ke malam, di mana dia memainkannya, dan saya menemaninya. Kegembiraan di matanya saat kami bisa menciptakan sesuatu yang indah bersama. "Kamu benar," gumamku, mendudukkan aku di sebelahnya. "Musik adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini." Barbara tersenyum, dan senyum itu seperti seberkas cahaya yang melewati badai. "Saya mencoba memainkan sesuatu." Dia bertanya, melihat piano tua bahwa dia ada di sudut ruangan, tertutup lapisan debu tipis. "Tentu saja. Dengan segala cara, lakukanlah. Saya ingin tahu bagaimana hasilnya." Barbara berdiri dan berjalan ke arah piano. Dengan sedikit ragu, dia mulai memainkan nada lembut, sebuah lagu yang seolah melayang di udara, seperti angin sepoi-sepoi di hari yang cerah. Catatan-catatannya saling bertautan, menciptakan suasana magis di ruang tamu Anda. Ibuku, yang, sampai saat itu, aku begitu tenggelam dalam pikirannya sendiri, dan dia menoleh perlahan ke arah suara itu. Saya telah menyaksikan dengan penuh perhatian, dan hati saya semakin cepat. Di hadapan Sandra telah berdiri untuk kebingungan, tetapi sejauh Barbara masih di atas ring, sesuatu telah berubah. Ekspresi pengakuan melintas di wajahnya, dan dia mulai tersenyum, senyum yang begitu tulus hingga membuatku merasakan ada benjolan di tenggorokanku. Seolah-olah lagu itu telah mendobrak penghalang munculnya penyakit itu. "Itu indah," kata ibu, suaranya pelan, tapi jelas. "Dari mana kamu belajar bermain seperti itu?" Barbara terkejut. Dia berhenti bermain dan menatapku dengan mata terbuka lebar. Dia diberitahu, dia berbisik, hampir tidak percaya. Ya, dia memberitahuku," kataku, tidak bisa menahan kegembiraan dalam suaraku. Musik selalu memiliki kekuatan itu atas dirinya. Barbara kembali bermain, dan aku duduk diam di sana, memandangi mereka berdua tem. It adalah pemandangan yang tidak pernah saya duga akan saya lihat lagi. Ibu saya tersenyum, dan menanggapi seseorang, meskipun itu hanya untuk musik.
Lagu yang dimainkan Barbara itu seolah menyentuh urat terdalam jiwa ibuku, dan untuk beberapa saat, ruangan itu dipenuhi dengan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. "Kamu istimewa," kata Susan, menatap tajam ke dalam bahasa Inggris. "Lagunya, itu berkah, bukan?" Barbara berhenti lagi, tampak tergerak. Saya hanya ingin Anda merasakan kegembiraan yang dapat ditimbulkan oleh musik. Inilah yang membuat saya merasa hidup." Hubungan antara kedua wanita itu sangat jelas. Saya belum pernah melihat ibu saya begitu kuat, begitu hidup, bahkan di tengah kabut penyakit Alzheimer. Kekuatan musik, dia bertingkah seperti tali yang mengikat jiwanya, dan saya merasa suasana penonton adalah sesuatu yang ilahi. "Saya mencoba memainkan lagu yang biasa Anda puja," kata Barbara, dengan secercah harapan di matanya. "Tolong, lakukan saja," kataku. "Aku merasa, kali ini, itu berharga, sulit untuk dihentikan." Barbara mulai memainkan sebuah lagu yang langsung saya kenali. Itu adalah favorit ibuku, sebuah lagu yang biasa dia mainkan di malam kami bersama. Suara yang terpancar dari piano yang begitu murni dan penuh emosi membuat saya kembali ke masa-masa di mana segala sesuatunya tampak sempurna. Setiap nada yang dimainkan Barbara dan senyum ibuku adalah yang paling luas, dan air mata mengalir di pipinya. Saya tidak tahu apakah itu ingatan akan musiknya, atau tindakan sederhana untuk hadir pada apa yang menyebabkan reaksi seperti itu, tetapi dampaknya tidak dapat disangkal. "Aku bisa," kata Sandra, mengalihkan pandangannya, tapi hatinya jelas terhubung dengan musik. "Aku ingat berdansa denganmu, Charles," aku dipotong seperti pisau. Saya tidak tahu apa yang dia ingat, itu di masa sekarang atau di masa lalu. Tetapi entah bagaimana, fakta bahwa dia masih memiliki ingatan itu, meskipun rusak, itu adalah angin segar. Itu adalah pendahuluan dari apa yang masih ada di dalam dirinya. "Kamu selalu menjadi penari, ibu yang luar biasa," kataku, saat emosi berkecamuk di dadaku. "Dan apakah kamu selalu menari di hatiku?" Barbara menyadari beratnya momen itu, dan dia terus bermain, dan musik memenuhi ruangan, menciptakan ruang yang aman dan hangat. Saya hanya seorang penonton, dan saya harus menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kami bertiga. Apa yang dimulai sebagai hubungan antara seorang gadis muda hilang dan seorang wanita dilupakan, jika itu mengubah Anda menjadi jaringan cinta dan pengertian. Ketika nada terakhir bergema, dalam keheningan yang penuh hormat menguasai atmosfer, ibuku memejamkan mata, seolah-olah dia menyerap semua yang baru saja menunggumu. Barbara menoleh ke arahku, dan aku melihatnya di matamu kegembiraan dan kesedihan yang kurasakan. "Kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa," kataku, suaraku bergetar. "Apakah kamu membawa ibuku kembali, bahkan untuk sesaat?" "Aku hanya ingin rasanya seperti," kata Barbara. Kata-katanya dianggap sebagai kepalsuan. "Lagu ini juga memiliki kemampuan ini. Ini seperti portal yang menghubungkan Anda dengan itu, cinta." "Kamu benar, aku setuju." Lalu hatinya berat, dengan kemungkinan bahwa mungkin ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada hanya satu koneksi dengan musik. Apa yang saya tidak tahu apa arti hubungan ini bagi masa depan dunia kita. Waktu sepertinya telah berhenti, dan ruangan itu dipenuhi dengan energi yang tidak pernah saya duga akan saya rasakan lagi. Lagu itu telah memanfaatkannya sebaik mungkin untuk menebus ingatan. Dia telah menciptakan realitas baru, di mana rasa sakit karena kesepian dan kehilangan menghilang perlahan, menyisakan ruang untuk cinta dan harapan. "Saya ingin melakukannya lagi," kata Barbara, memecah kesunyian. "Jika kamu mau, aku bisa kembali besok. Kita bisa menambahkan lebih banyak lagu bersama-sama." Gagasan itu memenuhi saya dengan harapan.
Kamu pasti harus kembali lagi. Dalam lagu itu perlu menjadi bagian dari hidup kita lagi. Saat kami berbicara, saya perhatikan bahwa hubungan antara kami bertiga semakin kuat. Barbara bukan hanya seorang pemuda yang tersesat, itu telah menjadi bagian dari sejarah kita. Dan kemudian, ketika saya memikirkannya, sebuah peluang baru dan mulai muncul di benak saya. Itu adalah ide yang dapat mengubah jalan hidup kita selamanya. Lagu yang sekian lama bergema di rumah kami, kini bergema dengan The Force, untuk membawa kembali tidak hanya kenangan masa lalu yang saya anggap hilang, tetapi juga janji akan masa depan yang bisa penuh cinta dan pengertian. Dan pada saat itu, saya menyadari bahwa kesepianlah yang begitu lama bersama saya. Saya akhirnya pergi, mereka memberi jalan pada sesuatu yang baru dan mengasyikkan. Kehidupan dia menemukan lagu baru, dan saya sangat ingin mendengar apa yang dia tawarkan. Ketika saya memutuskan bahwa saya ingin mengambil istri Presiden Barbara, dengan gelombang emosi mengendalikan saya. Melihatnya, dengan cara dia dan senyumnya yang malu-malu, seolah-olah cahaya baru telah datang ke dalam hidupku. Itu adalah cahaya. Ada banyak waktu yang tidak bersinar. Musik yang bergema di seluruh rumah, tawa, referensi, dan momen-momen yang kami habiskan bersama membuat saya merasa bahwa mungkin saya masih memiliki kapasitas untuk mencintai dan dicintai. Tetapi, pada saat yang sama, bayangan keraguan menyelimuti saya. Saya tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang saya, atau tentang Barbara, itu juga ibu saya, Sandra. Saat saya melihat Barbara duduk di meja dapur, mengetuknya dengan lembut pada gitar yang telah saya belikan untuknya, saya tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam pikiran saya. Cara dia memusatkan perhatian pada musik, dan hubungan yang terbentuk dalam musik ibuku itu terbukti. Aku mendekatinya, mencoba menyembunyikan angin puyuh emosi yang menghangatkanku. Barbara, aku memulai, suaranya bimbang. Apakah kamu yakin ingin berada di sini? Hidup bisa menjadi rumit, dia mengangkat matanya, dan ketulusan di matamu aku menyentuhnya. Charles, aku tidak tahu harus kemana. Di sini, saya merasa seperti di rumah sendiri. Dan musik membuat saya merasa hidup kembali. Saya ingin mengadopsinya, akunya. Tangan saya sedikit gemetar di atas meja. Tapi saya tidak ingin ini menjadi keputusan untuk nanti. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda dapat mengubah semua itu. Dia tersenyum, tapi ada kilatan kekhawatiran di matanya. Kamu benar. Saya tidak pernah berpikir saya ingin memiliki kesempatan untuk berkeluarga. Tapi, jika Anda benar-benar ingin melakukan ini, saya tidak bisa memikirkan tempat yang lebih baik. Saat itu, saya pergi ke dapur, menyela pembicaraan. Penampilannya, itu sulit, dan aku sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Charles, aku perlu bicara denganmu, katanya, dengan suara penuh perhatian. Gadis itu, dia tidak bisa dipercaya. Anda tidak tahu, ini yang terakhir. Mary, kamu tidak mengerti, kataku, berusaha tetap tenang. Dia membutuhkan bantuan. Saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tapi kamu membahayakan dirimu sendiri. Dan apa yang akan terjadi pada ibunya? Kamu sama fokusnya untuk membantu gadis yang tidak menyadari keluarganya sendiri, desak Mary, matanya tertuju padaku dengan ekspresi tidak setuju. Barbara, itu bagian dari itu, sekarang, Mary. Saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Itu telah membawa kebahagiaan ke dalam hidup saya dan untuk kehidupan ibu saya, kataku, merasakan rasa frustrasi yang meluap-luap di dalam diriku. Mary menyilangkan tangannya, jelas tidak yakin. Bagaimana jika dia berubah pikiran? Apakah Anda ingat semua yang terjadi? Kita tidak bisa bersikap naif. Aku tidak bodoh.
Saya tahu apa yang saya lakukan, kataku, suaraku meninggi. Ini bukan hanya tentang saya, ini juga tentang Barbara. Patut dicoba. Mary berbisik, tapi masih tampak ragu-ragu. Apakah Anda ingin memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada krisis emosional? Keadaan emosional bagi kita semua dipertaruhkan di sini. Setelah percakapan itu, ketegangan mulai menumpuk di rumah Anda. Barbara merasakan perubahan suasana, dan kemudian, ketika dia melihat saya tenggelam dalam pikirannya, berkata, "Charles, apakah kamu baik-baik saja? Anda tampaknya khawatir." "Aku hanya memikirkan apa implikasi dari semua ini," kataku, berusaha menyembunyikan kebenaran. "Kamu penting bagiku, dan aku ingin melakukannya dengan benar." "Aku juga menginginkannya," katanya, dengan nada suaranya yang halus, hampir seperti sebuah lagu. "Saya benar-benar tidak ingin menjadi beban. Saya hanya ingin membuat saya merasa diterima." "Kamu bukan beban, Barbara. Anda telah membawa cahaya ke rumah ini," saya menyatakan, merasakan gelombang tekad mengalir di dalam diri saya. "Dan aku ingin kamu tinggal. Saya ingin Anda menjadi bagian dari hidup saya, kehidupan ibu." Percakapan dengan Mary sangat membebani pikiran saya, tetapi saya tidak bisa meninggalkannya. Saya datang untuk menemukan kebahagiaan. Pemuda ini telah berubah menjadi seberkas cahaya dalam kegelapan hidupku. Musik yang dia mainkan gema tidak hanya untuk rumah tetapi juga di hati saya. Idenya adalah untuk mengambil referensi, itu lebih merupakan denyut nadi, ada kebutuhan untuk membangun kembali sebuah keluarga untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kesepian. Malam itu, ketika rumah dipenuhi dengan nada-nada gitar, Barbara, saya memutuskan bahwa saya akan berbicara dengan seorang pengacara di pagi hari. Sudah waktunya untuk memberi Anda apa yang sudah saya rasakan di hati saya. Saat makan malam, saya membicarakannya dengan istri Presiden Barbara, dan matanya bersinar dengan kemampuannya. "Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini?" dia bertanya dengan suara gemetar karena emosi. "Tidak, saya dapat percaya bahwa Anda bersedia menerimanya." Ya, benar," kataku, jantungku berdebar kencang. "Kamu pantas mendapat kesempatan, dan aku ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atasnya." Barbara tersenyum, dan senyumnya menerangi ruang makan seperti matahari terbit. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Itu berarti segalanya bagiku. Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kamu terus menjadi dirimu sendiri, kataku, dengan perasaan ringan yang telah kurasakan selama bertahun-tahun. Dan tolong, jangan khawatir tentang itu, katanya. Saya akan mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan. Aku mempercayaimu, Charles, katanya, tatapannya dengan sungguh-sungguh memberiku kekuatan untuk menguatkan. Dan saya berharap itu adalah musik yang kami mainkan bersama, untuk terus berkembang. Pada hari-hari berikutnya, hubungan di antara kami tumbuh. Kami akan menghabiskan waktu berjam-jam bersama, di antara tawa dan alunan lagu, ketika saya mencoba mengajarkan referensi ke beberapa lagu yang biasa dimainkan ibu saya. Di hadapannya di rumah, sepertinya menghidupkan kembali sesuatu yang kupikir telah kehilanganmu selamanya. Musik itu hanya sekedar hobi, menjadi jembatan di antara kami, merupakan bentuk komunikasi yang melampaui kata-kata. Mary masih ragu-ragu, tapi aku bertekad. Keputusan untuk mengadopsi istri Presiden Barbara bukan hanya tentang saya, tetapi itu akan memberinya rumah dan keluarga yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Seorang anggota musik yang akan bergema kembali, membawa kegembiraan dan kenyamanan bagi kita semua. Malam itu, saat saya menatap bulan purnama melalui jendela kamar saya, dan saya tahu bahwa saya telah membuat keputusan yang tepat. Jalan di depan akan menantang,
tetapi tidak siap untuk menghadapinya. Sudah waktunya bagi saya untuk meninggalkan masa lalu dan merangkul masa depan bersama Barbara di sebelah saya. Matahari mulai terbenam, langit menjadi jingga, mulus, ketika saya melihat Barbara duduk di depan piano yang tua, tangannya menari di atas tuts dengan kelembutan yang mengejutkan saya. Musik bergema di seluruh rumah, memenuhi ruang-ruang yang dulunya merupakan satu-satunya harapan untuk keheningan aturan yang ada bersama saya. Seolah-olah semua catatan itu menyatu dengan ingatan ibuku, Susan, yang berdiri di sudut ruangan, tersesat di dunianya sendiri. "Apakah kamu memiliki bakat yang luar biasa?" kataku, mencoba menembus penghalang keheningan yang ada di antara kami. Barbara menoleh ke arahku, senyum terbentuk di bibirnya. "Terima kasih, Charles. Saya selalu suka memainkannya, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendedikasikan diri saya sebagaimana mestinya." Ketulusan dalam suaranya bergema dalam diri saya, sebuah lagu yang seolah menjadi bagian dari akor yang masih bergema. Di antara penonton sebuah drama, sebagian dari diriku dipenuhi dengan harapan. Lagu itu, yang sangat berarti bagi ibuku, dan sepertinya membawa cahaya baru dalam hidupmu. "Tahukah kamu apa ibuku dulu seorang pianis dan berbakat?" Aku bertanya, membiarkan kata-katanya mengalir. "Dia ada di konser, dan musik memenuhi aula orang-orang dengan gembira." Cari Barbara menyala. "Apakah kamu serius?" Saya ingin tahu lebih banyak tentang itu. "Itu adalah buku yang penuh dengan lembaran musik piano. Saya akan menunjukkan kepada Anda," kataku, bangun dan berjalan ke stan tempat buku catatan lama disimpan. Saat aku berjalan pergi, aku merasakan tatapan Barbara bersamaku, seolah-olah dia menyerap setiap gerakanku. Ketika Anda kembali, saya menyerahkan buku itu kepadanya. Lagu-lagu ini adalah bagian darinya. Coba dan sentuh salah satunya. Barbara membalik-balik halaman dengan hati-hati, jari-jarinya dengan lembut mengelus kertas itu. "Lagu ini memiliki jiwa," katanya, dan saya setuju, merasakan kegembiraan yang tumbuh di dalam diri saya. Mereka semua punya cerita untuk diceritakan. Cerita yang pantas untuk didengar. Dan pada saat itu, saya menyadari bahwa hubungan di antara kami semakin dalam, seolah-olah lagu itu menjadi jembatan di antara kami. Dia mulai memainkan nada lembut, dan saya memejamkan mata, membiarkan musik dan saya ingin terlibat. Melodi itu sepertinya menyelamatkan kenangan masa kecilku, ketika ibuku, dia tersenyum saat disentuh. Dengan senyuman sekarang, itu adalah hal yang langka, hampir tidak ada. Ketika saya membuka mata, saya perhatikan bahwa Susan, dalam kebingungannya, seperti biasa, memperhatikan kami. "Senyum di wajahmu, itu halus tapi ada di sana." Seolah-olah, untuk sesaat, dia dikenali di luar kabut penyakit. "Hei, Charles!" Ibunya tersenyum. Barbara berteriak, dan aku belum bisa menahan air mata yang terbentuk di mataku. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya melihat tanda kehidupan, Sandra. Dalam hubungan itu bisa diraba, dan sepertinya itu adalah kunci untuk menghilangkan sesuatu di dalam dirinya. Sementara Barbara, dia memainkan diam, berat dan mulai menginstalnya. Saya bisa merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi. Dan tiba-tiba, ketika Barbara mulai lebih sering memainkan musik, ada sesuatu yang berubah. Bagaimanapun, ekspresinya telah berubah, dan untuk sesaat, dia tampak berada di tempat lain, di waktu lain. "Barbara, sudah waktunya," kataku, tapi sudah terlambat. Nada-nada yang terus bergema, dan kemudian, dengan tatapan yang tidak hilang, Sandra bergumam, "Dia anak-anak yang hilang." Kata-kata itu keluar dari mulutnya,
seolah-olah itu adalah bagian dari ingatan yang sudah lama terlupakan. Jantungmu berdetak kencang di dadaku. Apa yang ingin dia katakan? Barbara berhenti bermain, dan tatapannya tertuju pada Susan, matanya penuh perhatian. Apa yang dia katakan padamu, Charles? Pertanyaan itu terukir di wajahnya, dan aku mendapati diriku kehilangan kata-kata. Apa yang terjadi? Ibuku ingin membuktikan? Saya tidak tahu, kataku, mencoba mengalihkan perhatian dari topik pembicaraan. Ini bisa membingungkan. Tapi, di dalam hati, rasa tidak nyaman tumbuh di dalam untukku. Hubungan yang mulai terbentuk antara Barbara dan ibu saya tampaknya berakar lebih dalam dari yang saya bayangkan. Mungkin akan lebih baik bagiku untuk pergi, sarannya, Barbara, tapi aku tidak menginginkannya. Kehadirannya membawa cahaya ke dalam kegelapan yang mengelilinginya, duniaku, dan aku tidak tahan membayangkan kehilangannya. Tidak, tolong. Ada di sini untuk tinggal. Anda telah membawa sesuatu yang istimewa ke rumah ini. Tapi jika dia mengingat sesuatu, saya tidak tahu. Barbara memulai, tapi aku memotongnya. Itu tidak masalah sekarang. Kita bisa memikirkan ini bersama. Kami hanya akan fokus pada musik. Kata-kata saya adalah ajakan, tetapi juga doa. Barbara ragu-ragu, tapi kemudian mengangguk perlahan. Tidak apa-apa. Mari kita coba lagi. Dia duduk di depan piano, dan saat tangannya menyentuh tuts, dan ketegangan yang nyata memenuhi atmosfer. Saya memperhatikan ibu saya dengan cermat, menunggu musik membawa Anda kembali ke tempat yang aman. Ketika melodi mulai mengalir sekali lagi, Sally memejamkan mata, dan musik itu seolah memeluknya dengan hangat. Saya tidak tahu apa yang diharapkan, tetapi pemandangan yang terbentang di depan saya seperti sebuah film. Dan kemudian, tiba-tiba, Sally berkata, "Barbara! Barbaraku!" Kata-kata itu jatuh seperti bom di kesunyian ruangan. Jantungku baru saja berhenti. Barbara. Saya melihat ke arah wanita muda yang duduk di depan piano, dan wajahnya menjadi topeng kebingungan dan ketakutan. Ibu, kau. Anda memiliki saya, tahukah Anda? Dia bertanya, suaranya bergetar. Kebingungan telah menyebabkan pengungkapan yang tidak pernah saya duga mungkin terjadi. Kamu putriku, aku sudah kehilangannya, katanya kepada Sandra, dan air matanya mulai mengalir di pipinya. Ruangan itu sunyi, dan beban kata-kata melayang di udara. Tidak, ini tidak mungkin benar, gumamku, pikiranku berputar. Jemaatnya sangat besar, sangat kuat. Barbara menatapku, dan aku melihat campuran keterkejutan dan rasa sakit di wajahnya. Charles, apa maksudmu? Saya tidak tahu, kataku, merasa dunia berantakan di sekitarku. Musiknya adalah balsam, sekarang telah menjadi labirin emosi. Kamu tidak bisa. Anda tidak bisa. Tetapi ekspresi pada ibuku tidak memungkinkan untuk meragukannya. Dia tidak tahu. Aku sudah lama mencarimu, katanya pada Sandra, suaramu sekarang jernih dan kuat. Aku terpaksa meninggalkanmu, dan aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Waktu seolah membeku, dan kemudian ruangan itu dipenuhi dengan ketegangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Barbara tampak terhenti, tangannya masih di tuts piano. Entahlah. Aku hanya ingin mencari rumah. Kerentanan dalam suaranya yang menyentuh hati saya, dan tiba-tiba, semuanya masuk akal. Hubungan yang kami miliki, dan musiknya, semuanya, itu lebih dari sekadar kebetulan. Aku akan membantumu untuk memahaminya, Barbara, kataku, suaraku tetap stabil meskipun ada badai emosi yang ada di dalam diriku.
kita akan memikirkan ini bersama. Tapi saat kata-kata itu keluar, yang baru, tidak pasti apakah sudah terpasang. Apa artinya ini bagi kita? Apa yang akan terjadi sekarang? Kisah yang dulu saya ketahui telah berubah total, dan bahwa di masa depan, dan saat ini, dia adalah misteri yang diselimuti bayang-bayang dan cahaya.